Izin Presidium, saya Timothy Jeremia dari Matematika 2024. Izin memberitahukan jika foto forum telah terpenuhi. Baik, terima kasih. Baiklah, karena kuota forum telah terpenuhi, selanjutnya kita masuk ke sidang pleno 1 dengan agenda pembahasan laporan pertanggungjawaban HMJ Matematika dan Pandangan Umum LPJ. Untuk itu, sidang pleno 1 saya buka. Selanjutnya dipersilakan kepada panitia untuk menampilkan barcode presensi dan kepada panitia juga dipersilakan untuk mempersiapkan ruang persidangan. Cek, oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Oke. Baik, perkenalkan saya Muhammad Samuel Farisi selaku Ketua MJ Matematika. Izin mengambil untuk alih pimpinan sidang pada sidang pleno 1. Baik. Sebelum melanjutkan agenda dalam membahas LPG dan juga LRK MJ Matematika, saya ingin bertanya kepada forum, adakah yang ingin menanyakan dan juga mengajukan estimasi terkait waktu pembacaan dan juga pembahasan LPG dan LRK MJ Matematika kepada forum, dipersilakan. Baik, silakan. Izin Presidium, saya Timothy Jeremia dari Matematika 2024. Izin menyampaikan opsi untuk estimasi waktu pembahasan itu sampai jam 10.10. Terima kasih. Baik, mungkin saudara Timothy, apakah bisa diulang untuk terkait dari opsi yang diajukan? Karena notusi tertinggal. Baik, sekalian izin memperbaiki opsi saya. Opsi pembahasan untuk LPG dan LRK yaitu diestimasikan hingga pukul 10.20. Baik, terima kasih. Saya ingin menanyakan kepada forum apakah ada lagi yang ingin mengajukan opsi. Baik, karena tidak ada lagi yang mengajukan opsi 1 dari saudara Timothy Matematika 2024, waktu masih waktu pembahasan dan juga penyampaian MPG dan LRK sampai pukul hingga 10.20. Apakah opsi 1 dapat disepakati? Baik, opsi 1 disepakati. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada forum untuk terkait mengajukan mekanisme pembacaan dan juga pembahasan LPG dan LRK MJ Matematika kepada forum, dipersilakan jika ada yang ingin mengajukan opsi. Baik, silakan.
Izin pimpinan, saya Nugraha Pamungkas dari Statistika Angkatan 2024 ingin mengajukan opsi mengenai mekanisme pembahasan di mana LPG dibaca masing-masing individu selama 1 kali 7 menit, lalu dibahas per proker, kemudian dilanjut dengan LRK dibaca oleh masing individu selama 1 kali 7 menit juga, lalu dibahas secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Mungkin saya ingin menjelaskan kepada forum, apakah ada lagi yang ingin mengajukan opsi? Baik, karena tidak ada lagi yang mengajukan opsi, opsi 1 dari Anugerah Statistika 2024, LPG dibaca masing-masing individu selama 1 kali 7 menit, lalu dibahas per prokal, lanjut dengan LRK dibaca masing-masing per drop selama 1 kali 10 menit, lalu dibahas secara keseluruhan. Apakah opsi 1 dari Anugerah dapat disepakati? Baik, opsi 1 disepakati. Baik, karena juga sudah telah disepakati, mungkin saya persilakan kepada panitia untuk bisa selesaikan LPG dan juga set timer untuk waktu yang telah ditetapkan dari forum. Mungkin kepada forum dipersilakan untuk membaca draft LPG sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Cek, baik. Karena sudah selesai dari estimasi waktu yang telah ditentukan, mungkin selanjutnya agenda berikutnya yaitu terkait pembahasan protokol. Baik, maka dari itu kepada forum dipersilakan jika ada pertanyaan, saran dan juga tanggapan terkait program kerja upgrading dan rapat kerja dari MG Matematika, kepada forum dipersilakan dan ditunggu hingga pukul 10:03. Baik, Bu, silakan. Tes. Semuanya apakah suara saya terdengar? Baik, terdengar. Sebelum saya bertanya, saya mau memastikan kalau ini dibahasnya keseluruhannya tadi. Proper. Jadi ini upgrading dulu. Oke. Sebelum saya masuk ke program kerja, ada pertanyaan umum yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, saya mau tahu bagaimana hubungan antara kalian bertiga terkait koordinasi dan komunikasi kalian. Mungkin itu dulu, silakan dijawab. Baik, terima kasih. Mungkin terkait dari koordinasi dari kami sendiri dari MJ Matematika itu sangat berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa yang terjadi miskomunikasi seperti terjadinya kendala ketika menjalankan program dan lain-lain. Tetapi untuk dari selama satu ke prode pengurusan dapat dibilang cukup baik. Berarti terkait kendala miskomunikasi masih bisa diatasi
dan nggak mempengaruhi berbagai program kerja? Baik, untuk terkait dari miskomunikasi itu benar. Terkait dari miskomunikasinya tidak mengganggu dalam menjalankan program kerja dalam satu kepribadian pengurusan. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Sebelum ngebahas hari ini, apakah dari HMJ ada melakukan briefing antar kalian bertiga dulu? Semacam kayak ya koordinasi antar kalian lah. Baik, untuk terkait briefing kami dari sebelum melakukan yang UBS ini, itu dari kami sudah melakukan briefing hanya lewat dari sekedar lewat chat dan juga tidak melakukannya secara tatap muka ataupun secara online, karena juga dari kami terjadinya miskomunikasi karena dari hal itu, jadi kami hanya lewat dari chat saja. Oke, selanjutnya, bagaimana koordinasi HMJ dengan Himapro? Apakah teman-teman HMJ cukup mengetahui terkait hal-hal yang terjadi di lingkup program kerja Himapro? Misalnya, kaderisasi tiap Himapro, apakah teman-teman cukup mengikuti apa yang terjadi di antara kadernya Himasta ataupun Gama? Interupsi presidium berpindah, jadi Dr. MC pada jawaban yang tertinggal. Baik, untuk jawaban dari pertanyaan nomor 2 tentang dari miskomunikasi, itu berjalan baik dan juga tidak mengganggunya program kerja selama satu keberadian pengurusan. Oke. Baik, apakah potensi tidak tertinggal? Untuk pertanyaan nomor 4 juga tertinggal pimpinan. Baik, saya ulangi pertanyaan keempat. Bagaimanakah koordinasi HMJ dengan Himapro? Apakah teman-teman HMJ cukup mengetahui terkait hal-hal yang terjadi di lingkup proker Himapro? Baik, terkait dari koordinasi kami dari teman-teman Himapro, mungkin yang seperti tadi pertanyaannya itu terkait dari pengkaderan dan kebetulan. Baik, jadi mohon maaf, saya ulangin, mungkin terkait dari komunikasi kami dengan teman-teman Himapro ataupun dari koordinator juga, itu seperti yang contoh ya diambil dari pengkaderan, dan juga pengkaderan ini karena berjalannya di waktu yang sama, jadi dari kami HMJ itu memutuskan berbagi tempat, dan juga tidak hanya di satu tempat, tetapi kami membagi shift-shiftnya. Jadi seperti di saya di Gramatika dari jam 9 sampai jam 10, selanjutnya berganti dan seterusnya seperti itu, Pak. Oke, pertanyaan terakhir, apakah terkait program kerja yang ada di HMJ, masing-masing kalian tahu, dan maksud saya nggak hanya menguasai terkait program yang kalian tanggung jawabin. Jadi misalnya Prita dan Nabila punya proker nih, nggak menutup kemungkinan kamu tahu kan terkait prokernya mereka gitu. Berarti cukup tahu kan? Baik, cukup tahu. Ya, mungkin itu aja terkait hal umumnya. Saya harap apa yang saya tanyakan nanti bisa kalian pertanggungjawabkan. Terus lanjut ke pertanyaan upgrading.
Coba turun draftnya. Ya, di bagian kendala pertama, di situ kan penjaga kursi luar dan pengatur share screen tidak berada di tempat saat acara berlangsung tanpa konfirmasi yang jelas. Emangnya ini mengganggu berjalannya kegiatan. Kemudian pengatur share screen ini beda mas sama operator. Itu aja, silakan siapapun yang jawab. Baik, Kak Ro, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab di bagian kendala nomor 1. Apakah menyebabkan kendala? Menurut saya menyebabkan kendala karena bagi panitia jadinya mengerjakan double job desk. Walaupun dapat ditutupi dengan baik, tapi tetap aja panitia jadinya kelelahan karena mengerjakan double job desk. Apakah sudah terjawab, Kak Nur? Terus pengaturan share screen ini beda sama operator. Berbeda, Kak. Jadi untuk yang share screen ini dari Kestari, kemudian kalau misalnya dari operator itu dari PK3. Mirip-mirip kayak di sini juga, Kak, kayak di Mubas. Jadi kalau misalnya share screen bagian draft itu biasanya dari Kestari. Apakah sudah menjawab, Kak Nur? Ya, sudah menjawab, makasih. Terima kasih kembali, Kak. Baik, jika ada lagi terkait pertanyaan, saran dan juga tanggapan pada program kerja Apirdin dan rapat kerja HMJ Matematika kepada forum dipersilakan dan ditunggu hingga pukul 11:01. Mohon maaf, ditunggu hingga pukul 10:11. Baik, Madam Henry dipersilakan. Tes. Oke, saya izin bertanya terkait kendala nomor 1. Bukan bertanya sih, ini lebih ke saran. Bagian kendala ini, saran saya semua bagian kendala, nggak cuma di kendala yang di proker ini, mungkin di semuanya yang mungkin nggak sesuai, bisa diperbaiki menjadi kayak sebab akibat gitu format. Misalnya ini apa gitu sehingga apa, ini misalnya kan yang kendala nomor 1 upgrading dan raker ini kan ini kayak tadi Pita bilang kan, akibat yang kendalanya akibat ke proker ini kayak tadi panitia kelelahan karena double job desk. Mungkin kalimatnya bisa di redaksinya bisa diperbaiki kayak panitia mungkin kelelahan apa gitu sehingga panitia memiliki double job desk seperti penanggung jawab ini sehingga tidak berada di tempat saat acara berlangsung tanpa konfirmasi. Mungkin itu misalnya aja sih. Mungkin seterusnya bisa disesuaikan aja. Pokoknya formatnya sebab akibat gitu. Baik Kak Indri, terima kasih untuk sarannya. Mungkin ini baiknya taruhnya di kendala ya Kak, karena kan di kendala ini tidak saya jelaskan akibatnya apa, gitu ya Kak. Baru nanti di sarannya solusinya gitu. Iya, biar kendala itu biar jelas gitu, kayak misalnya tadi ditanya-tanya kan kayak kendala nomor 1 ini akibat ke proker ini tuh apa gitu, jadi biar jelas kayak akibatnya tuh apa yang mempengaruhi ke proker ini, jadi kayak ada kata-kata apa sehingga apa gitu, atau enggak apa-apa dikarenakan apa-apa sehingga apa gitu. Oke Kak Indri, terima kasih, nanti akan segera kami perbaiki.
Baik, kepada forum, jika ada lagi saran, pertanyaan dan juga tanggapan terkait program kerja APD dan rapat kerja, ditunggu hingga pukul 10:14. Baik, Kak Indri dipersilakan. Ini saya saran lagi aja ke mirip kayak yang tadi, perbaikan redaksi kendala nomor 3 nih, karena saya udah kasih contoh. Karena saya ingat kan pas contoh-contoh PH juga, itu kendala nomor 3 ini kan kita bilang dampaknya terlambatnya ada pada penyebaran undangan jadi H-4 kan. Saran saya mungkin pada bagian saran bisa saja tambahkan menyebarkan undangan terlebih dahulu melalui BCA ke ketua atau sekretaris himpunan lain yang menjadi tamu undangan, lalu disampaikan untuk undangan fisiknya menyusul gitu. Ini lebih ke saran sih, bukan kendala. Oke Kak Indri, sebenarnya saya juga memperbaiki lagi ya Kak. Jadi saya kemarin itu lupa. Sebenarnya surat ini memang terlambat dinaikkan dan pada saat penyebaran juga terlambat karena dari humasnya terlewat buat ngirim. Jadi itu H+ sehari setelah surat izin kegiatan dan surat peminjaman itu turun baru dikirimkan surat undangannya. Jadi dua-duanya emang telat Kak. Jadi memang beda case. Tapi salahnya saya memang kemarin itu di PH2 ngomongnya sama case kayak berurutan. Makanya di sini saya memutuskan buat dipisah aja. Tapi nantinya saya akan lebih memperjelas lagi terkait kendaraan ini gimana. Terima kasih Kak Indri. Oke, kalau gitu mungkin saya mau bertanya tadi terkait kita tadi yang bilang ini jadi ada faktor lain nggak selain kenapa bisa terlambat atau murni memang terlambat aja? Jadi kalau misalnya yang bagian surat izin kegiatan yang dari sekretaris itu memang terlambat karena dia terlewat buat naikkan dan nggak diingatkan juga. Terus yang kedua untuk yang humas penyebaran surat undangan ini juga sama Kak terlewat. Jadi sama-sama terlewat kedua-duanya. Jadi dibilang berurutan nggak juga tapi beda case gitu Pak. Apakah sudah menjawab Kak Indri? Saya sudah menjawab, tapi mungkin saya menambahkan saran jadi perbaikan redaksi di kendala R3 juga tadi kayak sebab akibat juga, jadi kayak mungkin keterlambatan dalam menaikkan surat izin kegiatan serta surat peminjaman ruangan dan alat sehingga penyebaran surat undangannya juga terlambat gitu. Oke, terima kasih Kak Indri. Kepada Kak Indri, kami mohon untuk mengulangi sarannya karena naturalisasi tertinggal. Oh maaf yang saran yang mana? Terakhir pada perbaikan redaksi pada kendala nomor 3 menjadi format sebab akibat. Jadi kayak keterlambatan dalam menaikkan surat izin kegiatan dan surat peminjaman ruangan alat sehingga penyebaran surat undangan terlambat gitu. Dicoba aja itu. Gitu. Baik, jika ada lagi pertanyaan, saran dan juga tanggapan terkait program kerja APD dan rapat kerja, dipersilakan kepada forum dan juga ditunggu hingga pukul 10:18.
Baik, karena tidak ada saran dan juga tanggapan serta pertanyaan pada proker upgrading dan dapat kerja, maka telah selesai untuk dari program kerja upgrading dan dapat kerja engineering matematika. Selanjutnya untuk dari program kerja Excel atau external relationship kepada forum dipersilakan jika ada saran, tanggapan ataupun pertanyaan dari program kerja tersebut kepada forum dipersilakan dan ditunggu hingga pukul 10:20. Baik, kami dipersilakan. Baik, pertanyaan pertama, untuk program kerja Excel yang sudah terlaksana offline, apakah ada kendala? Baik, Daniel, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk terkait dari program kerja Excel yang dilaksanakan secara offline, itu dari kami tidak adanya kendala yang begitu signifikan lah, sehingga dari kami memasukkan ke LPJ. Tetapi terdapat dari kendala ringan aja yang seperti kurangnya mencocokkan waktu yang tepat untuk dilaksanakannya. Mungkin seperti itu, Daniel. Apakah terjawab? Terus kenapa IMF? Baik, karena terima kasih. Kenapa IMF? Ini kan dari kami melaksanakannya pertama kali secara offline, dan juga kami alasan spesifiknya memilih IMF itu dikarenakan dari suatu organisasi yang sama, karena juga melabelkan IMF itu sama dengan AMJ. Jadi karena persamaan itulah kami ambil, dan juga kami memulai langkah kecil terlebih dahulu, yaitu di lingkup fakultas. Jadi kami mencoba untuk ambil lingkup yang kecil daripada kami langsung mengambil lingkup yang lingkup univ ataupun di luar univ. Mungkin seperti itu, Bang. Apakah terjawab? Iya, terima kasih. Terus dilanjutkan. Baik, izin mas sebelumnya apakah materialisasi tertinggal? Baik. Oke, saya lanjutkan lagi. Pertanyaan yang kedua, Baik, baik, kepada kamu dipersilakan.
Baik, terkait kendala yang pertama, kan di sini dikatakan acara dimulai terlambat dari yang sudah dijadwalkan, dikarenakan masih banyak peserta yang belum datang dan banyak peserta yang tidak datang dikarenakan hujan. Kan ini kegiatannya belum mulai ya, dari mana kalian bisa tahu kalau banyak peserta yang tidak datang? Di situ ada kata tidak datang tuh. Kan belum mulai kegiatannya, kok orang sudah bisa memprediksi, sudah bisa menambahkan di situ banyak peserta yang tidak datang. Bukankah itu suatu prediksi aja? Peramalan. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Polisi apakah terkait dari pertanyaannya tersarat dengan baik. Ya mungkin lebih ke redaksinya sih deh, karena kan di situ mungkin cuma sampai banyak peserta yang belum datang aja bagian dan banyak peserta yang tidak datangnya nggak usah dicantumin, karena kan yang tadi belum tahu, namanya juga belum mulai kegiatannya, dari mana tahu nggak ada yang datang karena hujan. Baik, mungkin terima kasih kepada Tanu. Iya. Mungkin terima kasih untuk perbaikan saran dan juga redaksi terkait dari kendala kami. Baik, mungkin kepada forum jika ada lagi pertanyaan, saran ataupun tanggapan pada program kerja RPJM, dipersilakan dan juga ditunggu hingga pukul 11 lewat 51. 10 lewat 51. Baik, kepada kami dipersilakan. Saya izin bertanya pada kendala nomor 2. Ada alasan nggak kenapa sertifikatnya belum dapat stempel gitu? Oke, saya izin menjawab ya Kak Indri. Jadi waktu itu dari Sekben RPJM sendiri, saat itu dia terlewat dan tidak tahu kalau misalnya sertifikat itu harus ditandatangan dan juga distempel oleh ketua jurusan, dan dia baru tahu kalau nggak salah H-2 atau H-1 dari kegiatan Kak, dan waktu mau minta untuk stempel dan juga tanda tangannya itu ternyata bapaknya nggak ada, seperti itu Kak. Oke, kalau gitu saya mau kasih saran perbaikan redaksi, mungkin jadi sertifikat pemateri terlambat mendapatkan pokoknya jangan pakai kata belum, pakai kata terlambat gitu, terlambat, jadi kayak bukan menyalahkan dari pihak jurusan. Baik, Pak Indri, terima kasih untuk atas saran dari perbaikan redaksi. Mungkin saya
tanyakan lagi kepada forum jika ada pertanyaan, saran atau tanggapan terkait program kerja RBJM. Dipersilakan dan ditunggu hingga pukul 10:54. Baik, kepada Kak Jana dipersilakan. Ya, saya mengikut pertanyaan dari Ibu tadi masalah kendala di nomor 2 sertifikat. Itu kan katanya karena segmen dari RPJM-nya sendiri nggak tahu kalau misalnya harus ada tanda tangan ketua jurusan gitu kan. Kenapa bisa nggak tahu ya? Maksudnya karena miskomunikasi sama sekretaris HFJ atau gimana, atau segmennya yang nggak tahu informasi ini? Soalnya kan RPJM itu tingkatnya jurusan. Kok bisa sampai nggak kepikiran minta tanda tangan ketua jurusan gitu maksudnya? Jadi Kak, itu pun sebenarnya sadar pada saat di rapat fiksasi itu saya tanyakan ke sekbennya, ini gimana sertifikatnya, udah dapat tanda tangan atau belum? Mereka diem, saya kaget kayak kok diem gitu kan. Ternyata ada miskomunikasi dari PDD sama sekbennya. Dari PDD-nya nggak mengirimkan ke sekbennya itu sertifikatnya, kemudian dari sekbennya juga nggak tahu kalau ternyata ada sertifikat. Nah, pada saat itu rapat fiksasi itu kayak sekitar pokoknya tuh nggak seminggu deh Kak, pokoknya lambat banget gitu fiksasinya, sehingga kalaupun misalnya mereka mau minta tanda tangan ya buru-buru. Nah, mungkin di sini lebih tepatnya bukan nggak tahu kalau misalnya harus ada TT di jurusan, tapi lebih ke nggak tahu kalau misalnya ada sertifikatnya. Dan itu juga pada saat saya tanyakan dari sekbennya kenapa bisa terlewat, ternyata dari SC-nya tidak memberitahu. Ya, oke, terima kasih atas jawabannya. Baik, saya tanyakan ke forum jika ada lagi pertanyaan, saran ataupun tanggapan terkait program kerja RBJM, dipersilakan dan ditunggu hingga pukul 10:57. Baik, kepada Kak Atul dipersilakan. Oke, saya makasih kesempatannya pimpinan. Di sini saya nggak mau menanggapi program RPJM, tapi di sini saya mau memberikan saran saja karena selama berjalan 30 menit MUBES ini dilaksanakan, yang saya perhatikan komunikasinya hanya berlangsung antara teman-teman HMJ, BPH dan MPP gitu. Sedangkan di sini kan ada program kerja HMJ, dan HMJ itu kan programnya nggak dilaksanakan. Programnya nggak cuma dilaksanakan antara BPH saja ya. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman forum juga bisa ikut menanggapi program kerja HMJ. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Atul. Untuk terkait dari saran terkait dari forum dan juga ingin pertanyaan dan juga menanggapi dari program RBJM, mungkin kepada forum jika ada lagi pertanyaan, saran ataupun tanggapan pada program kerja RBJM, dipersilakan dan ditunggu hingga pukul 10:59.
Baik, kepada Atif dipersilakan. Panitia bisa untuk memberikan ini kepada saudara Atif. Panitia. Cek. Oke, terima kasih. Sebelumnya izin masuk pimpinan, saya izin menanyakan terkait tanggapan. Saya izin melanjutkan tanggapan dari Pita tadi, bahwasannya terlambat meminta TTD karena tidak ada tertera di surat dan dikarenakan SC-nya tidak diberitahu. Seperti itu, Pak? Dari RBJM tadi. Yang maksudnya surat itu apa? Tadi tidak dapat, sertif. Oke. Tidak tahu karena SC-nya tidak diberitahu. SC-nya tidak memberitahu bahwa ada tanda tangan pasar di sertifikat seperti itu. Izin menanggapi ya, Aktif sebenarnya bukan tidak tahu ada TTD dari Kajur, tapi dari SC Sekbennya itu tidak mengasih tahu kalau misalnya yang ngurusin bagian tanda tangan itu dari Sekbennya. Jadi benar-benar Sekbennya mikirnya, oh bukan tanggung jawab saya, kayak gitu. Karena nggak diarahin dari SC-nya. Oke, saya ingin melanjutkannya. Terima kasih atas jawabannya. Saya ingin menanggapi. Di sini kan tidak hanya SC dan panitia, ya. Juga terkait program kerja ONG yang mana itu bantu untuk menjalankan program kerja ONG, yang dimana ONG itu tetap berpegang dan program perlu terhadap perjalanannya dari persiapan hingga selesai dari acara. Karena untuk panitia kan hanya membantu kalian seperti itu, dan SC juga. Lalu komunikasi kalian ke panitia dan SC ini gimana sampai dari SC-nya tidak mengarahkan adiknya untuk tugas-tugas yang diberikan seperti itu. Mungkin dari Regina aja, silakan. Ya, saya bisa menjawab ya, Bib. Ya, sebenarnya untuk semua program yang ada di HMJ ini kan harusnya memang ada di bawah pengawasan dari HMJ sendiri. Cuman memang pada saat RBJM ini memang ada sedikit miskomunikasi karena waktu itu saya pikir dari SC sudah cukup baik untuk mengarahkan adik-adiknya untuk menjalankan tugas, dan ini juga saya kan di sini apa ya, selain dari Serben kan saya juga ngurusin yang lainnya, ada divisi-divisi lain, ada divisi acara dan segala macamnya. Dan wajar aja kalau misalnya saya terlewat di bagian Serben ini dan tidak menanyakan juga ke SC apakah sudah diarahkan atau belum. Jadi ini emang pure ada faktor dari miskomunikasi juga sih. Begitu Apip, apakah kalian menjawab? Oke, sangat terjawab, terima kasih. Baik. Mungkin jika ada lagi pertanyaan, saran ataupun tanggapan terkait program kerja RBJM kepada mohon dipersilakan dan ditunggu hingga pukul 11:04.
Baik, kepada kajian dipersilakan. Ya, makasih. Saya nggak memberi pertanyaan, tapi mau meluruskan aja kalau misalnya dari pertanyaannya Alvito itu kan gimana komunikasi kalian dari HMJ ke SC sampai panitia tuh nggak tahu ada job desk tersebut. Tapi mau meluruskan logika aja, sebenarnya nggak perlu ada komunikasi antara HMJ sebagai poster sama SC. SC itu nggak perlu laporan ke poster kayak gitu. Jadi alurnya di sini SC itu independen, poster itu independen. Yang perlu melapor dan perlu bertanya itu si panitia, dan SC itu sebagai orang yang memberi tahu, ini kalian harus begini, kasih tahu HMJ-nya, ini kalian harus begini, kasih tahu ke HMJ-nya kayak gitu. Dan HMJ sendiri yang bakal nanti memutuskan apakah memang harus begini, harus begitu kayak gitu. Jadi SC ini fungsinya untuk apa? SC ini fungsinya untuk memberitahu, ibaratnya penasihat kayak gitu. Tapi mereka nggak boleh melapor ke HMJ, karena HMJ tidak mempunyai SC. Tidak ada komunikasi terlebih lanjut antara SC sama HMJ. Jadi tolong maksudnya alurnya itu diperbaiki, jangan sampai di proker-proker kedepannya di mana melibatkan SC dan HMJ, SC Mazda, SC Gramatika kayak gitu, sampai harus laporan ke gramatikanya, laporan ke HMJ-nya, laporan ke Mazda-nya, enggak perlu. Yang perlu laporan tuh si penelitiannya kayak gitu. Makanya seringkali dalam beberapa proker ada keributan antara SC dan BPH, ya karena itu SC cenderung keras kepala seperti ini, sedangkan BPH-nya nggak mau mengesahkan kayak gitu. Jadi bukan jadi sama ya, kalau misalnya SC dan HMJ harus berkomunikasi bagaimanapun di sini. Kalau misalnya memang menjalankan, mohon maaf ya, ini kelalaian dari SC-nya yang tidak memberitahu bagaimana seharusnya prosedur proker ini berjalan, dan kelalaian dari HMJ di mana mereka baru mengetahui ini di H-1 sampai 2 kegiatan kayak gitu. Jadi nggak ada, maksudnya nggak boleh membebani antara satu pihak dengan pihak lainnya kayak gitu. Ya, terima kasih. Baik, kepada Abang dipersilakan. Panitia mungkin bisa, oke. Oke, terima kasih. Mungkin saya ingin nanya ke Pak Jo. Jadi di sini HMJ sebagai penanggung jawab, mungkin terutama Nabila sebagai tugasnya berarti hanya menerima laporan saja, karena kan di sini kita tahu ahli izin ini yang mempunyai proker dan menjaga proker itu dari Nabila seperti itu. Jadi sebagai PJ hanya untuk menerima laporan saja, atau tidak ada tugas atau tidak ada kewajiban untuk bertanya keadaannya apa seperti itu? Ya, saya menanggapi. Makanya tadi saya bilang ini kelalaian dari HMJ sendiri, kenapa mereka baru bisa ngecek di H-1, H-2, karena itu ya selaku HMJ, selaku penanggung jawab seharusnya memang melakukan komunikasi dua arah, di mana mereka bertanya dan ditanya seperti itu. Sama seperti SC, mereka juga harusnya ditanya bagaimana ini prosedurnya oleh panitia, dan SC juga boleh ikut campur bertanya ke panitia, tapi nggak ada komunikasi bertanya dan ditanya antara SC dan HMJ. Itu kalau misalnya sampai SC dan HMJ bertanya dan ditanya, itu berarti panitianya tidak mengerjakan job desk-nya dengan baik. Makanya saya tadi bilang kelalaian dari HMJ ini karena mereka baru tahu di H-1, H-2 kegiatan, yang seharusnya nggak seperti itu. Seharusnya mereka sudah bertanya tentang ini jauh-jauh hari, walaupun tidak ada laporan dari panitia. Justru hal itu yang menjadi kelalaian, karena kok bisa kalian tenang-tenang aja padahal panitianya nggak ada laporan kayak gitu, nggak ada bertanya dan ditanya. Makanya ini kelalaian. Jadi kayak gitu. Saya cuma memperbaiki supaya ke depannya kalian nggak sampai salah fokus, SC itu ada di bawah PPH kayak gitu. Jangan sampai ada kesalahan pemikiran atau kesalahan prosedur seperti itu. Gimana, Pip? Ya, oke, terima kasih. Baik. Saya izin masuk Kak Jo, ini saya mau bertanya ya. Kalau semisalnya, kadang kan kalau kita tahu di bagian disnatalis, kemudian di mubes sama juga sih, itu kan pasti ada tata struktur dari prosedur kalau misalnya mau konsultasi. Itu pertama dari SC dulu, baru ke koster. Kalau prosedurnya seperti itu sudah benar? Oke, kalau gitu.
Oke, baik. Mungkin jika ada lagi pertanyaan, saran ataupun tanggapan terkait program kerja RPJM kepada forum dipersilakan dan ditunggu hingga pukul 11:10. Baik, karena sudah menunjukkan pukul 11:10 dan juga tidak ada saran, pertanyaan ataupun tanggapan terkait program kerja RPJM, maka telah selesai. Mungkin selanjutnya dari program kerja PIMD atau Pusat Informasi Mahasiswa Baru, mungkin kepada forum dipersilakan jika ada ingin memberikan saran, tanggapan, dan pertanyaan, ditunggu hingga pukul 11:12. Baik, baik kepada Kanur, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Yang pertama, terkait pelaksanaan PIMB, diterapkan nggak ada kendala. Nah, kan posisinya PJ-nya sedang KKN. Nah, bagaimana kalian tahu kalau pelaksanaan PIMB ini entah dari awal sampai di posko itu aman? Gimana tahunya? Baik, Kak Nur, saya izin menjawab. Jadi kan kita punya dua PJ yang waktu itu dari angkatan 2023, baik dari matematika maupun statistik, dan menjadi penanggung jawab di posko, karena waktu itu saya selaku posternya sedang KKN di luar kan. Jadi waktu itu saya cukup sering, bahkan hampir setiap hari saya bertanya ke PJ dari posko maba itu apakah ada kendala atau tidak, tapi memang selama setiap hari sebelumnya itu memang selalu aman aja sih Kak dari PJ-nya dulu. Seperti itu Kak. Baik Kak, mungkin saya ingin menambahkan dari jawaban dari Nabila, dan juga itu ditambah dari kita karena tidak melaksanakan KKN, jadi dari kita ada beberapa mengecek langsung kondisi poskonya seperti apa Kak. Mungkin seperti itu Kak. Izin menambahkan Kak Nur, mungkin di sini saya izin memperbaiki redaksi dari Salman. Untuk datang secara langsung tidak, tapi saya mengawasi dari kejauhan. Kemudian ada satu hari saya nyamperin mereka kayak gimana, aman-aman aja Pak. Saya tanyakan juga dari awal kegiatan apakah aman-aman aja dari mereka Pak. Itu aja bentuk pengawasan dari saya. Oke, baik, terima kasih. Terus pertanyaan selanjutnya,
terkait data mahasiswa SNBP, SNBT, dan SNMPTN yang tertera pada draft LPJ, apakah berdasarkan data rekapan mahasiswa yang datang ke posko saja, atau ada koordinasi dengan Mbak Admin terkait penyesuaian jumlah mahasiswa yang ada? Oke, Kak, jadi untuk total dari yang SNBP, SNBT dan juga mandiri ini itu disesuaikan dari yang ada berkas yang masuk melalui posko Moldova, dan jumlah yang ada di sini itu ternyata emang sesuai sama yang sesuai mahasiswa baru yang masuk pada saat itu. Seperti itu, Kak. Baik, mungkin jika ada lagi pertanyaan, saran ataupun tanggapan terkait program kerja PMB kepada forum, dipersilakan dan ditunggu hingga pukul 11:16. Baik, karena tidak ada pertanyaan salah atau tanggapan terkait program kerja BMB, mungkin selanjutnya dari program kerja FVP atau program bakti, mungkin kepada forum jika ada pertanyaan, saran ataupun tanggapan, dipersilakan dan ditunggu hingga pukul 11:18. Baik, kepada Kemlu dipersilakan. Baik, pada kendala pertama kan di situ dikatakan keterlambatan MC utama pada hari pelaksanaan sehingga acara tertunda untuk dimulai. Nah, kalau boleh tahu tertundanya berapa lama? Ya, saya mau jawab, Kak. Jadi waktu itu terlambatnya tidak terlalu lama banget, kalau nggak salah kurang lebih 10 menit, Kak. Kemudian terkait MC-nya terlambat, apakah dari MC-nya mengkonfirmasi? Iya, kalau waktu itu dia ada konfirmasi karena waktu itu masih di perjalanan sih, Kak. Nah, kemudian apakah tidak ada MC cadangan, karena kan di situ dikatakan MC utama. Siapa tahu ada MC yang lain selain yang utama, karena kan di situ keterangannya MC utama. Kalau saya nanggapnya ada MC utama berarti di luar dari yang utama itu ada. Nah, di sini emang nggak ada MC cadangan gitu. Ya, kalau waktu itu kita emang tidak ada MC backup, Kak.
Ya, mungkin bisa ditambahkan sebagai saran juga untuk kegiatan ya tahun depan, apapun kegiatannya kalau melibatkan perangkat acara ada baiknya memberikan backup karena kita nggak tahu hal-hal yang di luar dari kendali kita. Kalau mau nggak ada backupannya, ya mau sampai kapan ditunggu, siapa tahu ada kendala yang fatal kayak gitu. Gini itu aja dari saya, terima kasih. Baik, karena terima kasih untuk saran terkait dari program kerja FWP. Mungkin saya ingin menanyakan kepada forum jika ada lagi saran, pertanyaan ataupun tanggapan dari program kerja FWP, dipersilakan dan ditunggu hingga pukul. Baik, kepada saudara Ibu, silakan. Baik, terima kasih saudara Sabang. Saya juga dari Matematika 22, izin menanggapi terkait kendala di nomor 2. Itu yang terjadi banyak miskomunikasi antara dari James, MC dan juga acara. Ingin memberikan saran untuk di bagian acara ini diperjelas entah di divisi atau di acara. Soalnya kalau cuma acara di sini berarti menyangkut ke seluruh acara. Jadi mungkin itu ada perbaikannya. Jadi di sarannya juga diperbaiki, diperjelas juga. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudara Yoga sudah memberikan saran terkait dari kendala nomor 2 dari program kerja FWP. Selanjutnya kepada forum jika ada pertanyaan, saran ataupun tanggapan kepada program kerja FWP, dipersilakan dan ditunggu hingga pukul 11:22. Baik, kepada saudara Jonathan, dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Jonathan dari Statistika 2023. Izin bertanya untuk di sini di program KGB ada sumber dana dari Kasih Pendidikan Matematika, Kasih Masa dan Kasih Matematika. Apakah bisa dijelaskan berapa banyak persentase untuk yang kas himpunan untuk kegiatan KGB? Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Jonathan. Jadi untuk rincian pembagiannya mungkin bisa dilihat di LRK HMJ, dan untuk persentasenya itu sebenarnya sudah ditetapkan dari awal setelah raker kalau tidak salah. Itu untuk kas HMJ itu rinciannya 25%, kas Himasta 40%, dan kas Gamatika 35%. Jadi hal tersebut memang sudah sepakati dari awal bersama kedua himapron. Seperti itu, Jonathan. Apa mau menjawab? Baik, mungkin saya izin bertanya kepada forum jika ada lagi pertanyaan, saran ataupun tanggapan terkait program kerja FWP, dipersilakan dan ditunggu hingga pukul 11:25.
Baik, mungkin forum mungkin bisa lebih kondusif. Baik, karena sudah pukul 11.25 dan juga tidak ada pertanyaan, saran ataupun tanggapan terkait dari program kerja FWB. Selanjutnya beralih ke program kerja SFC atau support for kompetisi. Kepada forum, jika ada pertanyaan, saran ataupun tanggapan dipersilakan dan ditunggu hingga pukul 11.27. Baik, kamu dipersilakan. Baik, pertanyaan yang pertama, saya mau tanya gimana alur SFC. Saya mau Salman yang jawab. Oke, baik. Mungkin untuk terkait dari alur SFC, itu dari peserta yang ingin mengajukan dana itu melalui dari BPH Himapro terlebih dahulu. Jadi nanti dari BPH Himapro itu diteruskan ke HMJ, nanti dari HMJ akan meneruskan ke fakultas. Mungkin seperti itu kan, apakah terjawab? Iya, baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk penyaluran dana SFC, apakah ada pembagiannya terkait pada tiap Himapro? Oke, saya bisa menjawab ya Kak. Sebenarnya dari awal kami rencanakan SFC ini memang ada pembagiannya dari Himapro dan Himasta maupun Gramatika. Namun seiring berjalannya periode ini, ternyata minat dari mahasiswa yang buat mengikuti lomba itu ternyata sangat rendah kalau bisa saya bilang. Jadi waktu sudah mendekati Mobes ini, saya pikir untuk mendanai lomba apa aja gitu Kak. Jadi sudah tidak ada pembagian kayak siapa aja yang mau mengajukan, saya persilakan waktu itu Kak. Berarti di awalnya sebelum dekat Mubes ada diestimasikan kah kayak sekian untuk Himasta deh, sekian untuk Gama deh gitu. Iya ada Kak. Kemudian apakah melakukan follow up ataupun penyebaran informasi terkait bantuan dana SFC ini? Karena kan tadi dibilang kurangnya minat mahasiswanya. Nah, dari mana bisa dinilai kurang minatnya? Bisa jadi kan mereka nggak tahu info. Iya, saya dari awal juga berpikir apakah informasi terkait SFC ini kurang tersampaikan dengan baik.
Jadi waktu itu saya membuat semacam broadcast terkait SFC untuk dibagikan kepada setiap prodi perangkatan, waktu itu melalui ketua tingkatnya untuk disebarkan ke masing-masing mahasiswa Pak untuk terkait informasi SFC ini. Seperti itu Pak. Oke, baik. Kemudian berdasarkan draft dan LRK yang sudah saya sempat baca, kalau dananya sudah keluar semua. Kemudian di LPJ ini setelah saya hitung totalnya itu 2.130, masih ada kurangnya dari dana yang sudah cair. Nah, apakah dana SFC ini sudah tersalurkan semua atau masih ada yang belum tersalurkan? Ya, karena dari fakultas itu duit 2.560.000 itu udah cair semua, dan yang mengajukan kepada HMJ itu juga sudah saya salurkan dan masih ada sisanya. Itu untuk sisanya masih ada sisanya sih Kak. Kemudian untuk sisanya mau diapain, dikembalikan ke fakultas kah atau diapain kah? Ya, jadi dari pihak fakultas sendiri mengarahkan kami setiap mingguan itu untuk menghabiskan setiap dana yang sudah diberikan, yang diajukan yang sudah diberikan kepada kami. Jadi untuk sisa dana 420.000 ini, karena mengingat sepertinya agak sulit buat meminta dari mahasiswa siapa lagi yang mau mengikuti lomba, sedangkan dari pihak fakultas meminta untuk SPJ itu dikumpulkan terakhir itu tanggal 10 Desember dan ini sudah akhir November, jadi untuk waktunya kan udah tinggal sedikit juga Kak. Jadi dari kami hanya sepakat untuk sisa dana ini rencananya akan kami gunakan untuk apresiasi mahasiswa jurusan matematika yang berprestasi, seperti itu Kak. Berprestasi gimana kategorinya? Kan lebih pasti banyak tuh yang berprestasi. Mau cukup dengan uang segitu? Ya, jadi sebelumnya saya sudah meminta kepada Sekretaris Himapro untuk data dari mahasiswa berprestasi. Waktu itu saya sortir lagi dari beberapa mahasiswa yang berprestasi itu kan cukup banyak ya Kak, baik dari matematika maupun dari statistika. Jadi untuk yang masuk dalam kategori berprestasi yang kan maksud di sini itu yang mengikuti lomba itu minimal tingkat nasional dan juga baik itu di bidang akademik maupun non akademik, dan juara 1 sampai dengan 3 Kak. Dan setelah saya sortir itu saya dapat ada 14 orang baik dari statistik maupun dari matematika, dan sisa uang 420.000 itu ya rencananya yang buat 14 orang yang sudah saya sortir sebelumnya gitu Kak. Seperti itu. 14 orang itu sudah termasuk yang berulang atau belum? Itu tidak termasuk Kak. Jadi semisal ada satu orang dia mendapatkan tiga penghargaan atau tiga kali juara, itu tetap saya hitung satu Kak, supaya yang lain juga kebagian, seperti itu Kak. Oke, baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berdasarkan kondisi real, apakah dari peserta yang sudah tersalurkan dananya sudah semua mengumpulkan LPG-nya? Untuk LPJ beberapa sudah mengumpulkan Kak, dan masih ada
yang masih tahap revisi gitu Kak di minggu ini. Tapi saya targetkan di minggu depan insya Allah selesai Kak. Minggu depan selesai bersamaan dengan dana sisa apresiasi. Kalau dana sisa apresiasi sepertinya minggu depannya lagi Kak. Oke baik, terima kasih. Baik, saya izin masuk. Mungkin terkait dari beberapa forum, mungkin sebisa mungkin jangan bersandar kepada dinding kecuali notulensi, karena juga kita mengingat ini forum resmi. Mungkin kepada teman-teman ataupun forum yang bersandar ke dinding, mungkin untuk saat ini jangan bersandar kecuali dari notulensi. Mungkin itu aja. Baik, mungkin saya tanyakan kepada forum jika ada lagi pertanyaan, saran baik kepada saudara itu dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Haidil dari Statistika Angkatan 2023. Sebelumnya saya izin bertanya terkait SFC ini. Kalau saya lihat untuk dana-dananya, tapi sebelumnya pada bagian deskripsi itu memfasilitasi registrasi mahasiswa jurusan matematika untuk mengikuti lomba. Tapi untuk lomba yang pertama itu Tadulako Data Challenge 5.0 dan Data Science Erlangga Statistik Infografis Competition itu kalau saya perhatiin itu kayak bukan biaya registrasi aja. Nah itu biaya yang sampai 1 juta itu di luar registrasi itu HMJ bantu apa ya? Atau apakah bantuan dari akomodasi atau apa? Ya sebenarnya kalau mengacu dari deskripsi, di sini memang hanya registrasi mahasiswa aja. Namun seiring berjalannya proker ini, ternyata memang ada juga mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti lomba di tingkat nasional itu mengajukan dana SFC ini. Dan untuk dana yang tertera di sana ada 500.000 dan 1 juta itu sebenarnya selain dana registrasi yang di cover, itu juga mengcover dana yang lain seperti akomodasi, karena yang kita tahu juga kalau lomba nasional kan butuh biaya yang cukup besar. Jadi kami dari HMJ melalui program SFC ini juga membantu mengcover beberapa persen dari akomodasi yang mereka ajukan, seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Oh ya, mau tanya juga terkait SFC ini. Kalau saya perhatikan untuk yang semua lomba yang didanai itu bersifat akademik. Apakah dalam menjalani satu periode ini ada yang mengajukan dalam lomba non akademik? Sejauh ini tidak ada, mau akademik aja yang diajukan kami. Oke, terima kasih. Baik, mungkin kepada forum jika ada lagi pertanyaan, saran ataupun tanggapan, baik kepada saudara Fahmi dipersilakan. Saya perkenalkan, nama saya Fahmi dari Statistika Angkatan 2022. Mungkin ini lebih ke pertimbangan ke HMJ aja. Kan juga dari dana SFC kan ada yang tersisa ya teman-teman ya. Apa tidak saya memberi saran aja sebenarnya, kan masih ada beberapa lomba juga yang masih berjalan hingga Desember. Apakah tidak dipertimbangkan untuk beberapa lomba tersebut untuk didenai? Dan untuk plan B-nya dari penghargaan dari teman-teman, seperti itu saja. Sebelumnya saya mau bertanya kepada kami, yang dimaksud lomba yang masih berjalan sampai Desember ini lomba apa? Oke, mungkin sebenarnya kalau dalam Statistika ada beberapa lomba, seperti misalnya dari anak UGM juga masih ada, terus masih ada Jambore Statistika yang baru dibuka. Mungkin bisa jadi pertimbangan dari teman-teman untuk bisa mendanai. Ya,
Sebenarnya ya kalau misalnya dari kalian cepat mengajukan ke kami, sebenarnya buat plan itu bisa dilakukan. Namun ini kita juga dikejar dari fakultas untuk mengumpulkan SPJ segera, dan ini juga waktunya cukup mepet, makanya kami menghadirkan plan yang tadi bisa uangnya untuk apresiasi mahasiswa seperti itu. Oke, izin bertanya berarti untuk dari teman-teman HMJ memberi tanggal terakhir untuk pelaporan HMJ tanggal berapa ya? Biar dari kami juga bisa mengkoordinasi untuk hal tersebut. Untuk penggantinya mungkin bisa di minggu depan. Kalau misalnya tidak ada pengajuan, mungkin kami ke plan yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, kepada forum jika ada lagi pertanyaan, saran ataupun tanggapan terkait dari program kerja SFJ dipersilakan dan ditunggu hingga pukul 11:42. Karena sudah menunjukkan pukul 11.42 dan juga tidak ada saran, tanggapan ataupun pertanyaan terkait dari program kerja SFJ, mungkin selanjutnya dari program kerja Bisnalis SMJ Matematika, kepada forum dipersilakan jika ada ingin pertanyaan, saran ataupun tanggapan, mungkin ditunggu hingga pukul 11:44. Baik, kepada saudari Andin dipersilakan. Baik, terima kasih pimpinan. Saya Andin dari Matematika 2022. Mungkin di sini saya bertanya karena tidak tahu terkait di luar LPJ yang sudah dibahas pada konteksnya sudah dibahas pada RBJM tadi, bahwa SC itu independen dan tidak berkomunikasi langsung dengan koster, melainkan panitia mendatangi koster dan SC tersebut. Seperti itu penjelasannya. Namun untuk di Bisnalis sendiri yang kebetulan saya SC-nya, saya melihat di situ bahwa masing-masing PI memiliki grup dengan SC1 dan juga SC2 serta diikuti dengan koster. Misalnya Dita sebagai SC Humas di situ bersama dengan SC1, kemudian dengan koor Humasnya, kemudian dengan koster. Dan di situ saya bertanya, apakah hal ini dibenarkan? Karena seperti yang disebutkan tadi, SC dan koster itu tidak berkomunikasi secara langsung. Sedangkan dengan adanya grup ini,
bisa saja Koster dengan SC itu berkomunikasi langsung. Sekaligus saya juga bertanya, untuk pernyataan SC itu independen dan tidak dibawahi HMJ, kenapa di LPJ dana dan kegiatan pada susunan panitianya SC itu ada di bawah HMJ sebagai penanggung jawab? Mungkin itu saja. Pertanyaan ini mungkin bisa dijawab untuk tolong kepada MPP mungkin yang lebih tahu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Cek baik kepada panitia, mungkin bisa diberikan mic. Ya, ini berarti bertanya tentang yang tadi saya sampaikan kan. Oke, jadi sebenarnya ini tuh kalau mau bilang berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman saya, tapi coba diambil garis besarnya aja. SC yang tadi saya bilang tadi SC sama HMJ nggak berkomunikasi secara langsung tuh istilahnya SC itu nggak perlu melapor, nggak perlu ditanya, nggak perlu menanya ke HMJ. Jadi istilahnya SC ini ngasih tahu arahan ke panitia. Ini loh kayak tahun lalu saya begini kayak gitu. Nanti panitia yang menyusun, berdasarkan arahan SC begini. Nanti dari panitia melapor ke HMJ. Kak, kami sudah susun nih programnya kayak gini. Nah, sama HMJ nanti tergantung HMJ-nya mau mengesahkan atau enggak kayak gitu. Pokoknya yang terakhir itu ada di HMJ. Nah, SC sendiri itu nggak punya instruksi ke HMJ kayak ngelapor. SC sendiri nggak punya instruksi ke SC sendiri itu nggak punya kewajiban untuk melapor ke HMJ segala macam. Nggak punya juga kewajiban untuk bertanya ke HMJ, harus gimana nih kayak gitu, enggak, karena mereka mengarahkan, namanya juga SC, istilahnya kayak ini berdasarkan pengalaman saya tahun lalu kayak gini, nah terserah HMJ-nya gimana. Jadi SC sama HMJ ini sama-sama independen, walaupun dan kalau saya disusun panitia SC itu di bawah HMJ, kenapa? Karena yang meminta SC untuk menjadi SC HMJ. Jadi secara keseluruhan SC memang ada di bawah penanggung HMJ, tapi SC itu nggak punya laporan, nggak punya tanggung jawab secara langsung ke HMJ kayak gitu. Mungkin memang agak susah dimengerti batasan-batasannya segala macam, tapi yang jelas tidak ada tanggung jawab secara langsung dari SC ke HMJ gitu. Bisa dipahami atau ada yang mau tanyakan lagi? Jadi kalau misalkan hasil diskusi kami dengan panitia tapi dilihat oleh Koster atau HMJ itu diperbolehkan? Iya, boleh. Justru memang HMJ yang harus melihat hasil diskusi kalian, dan HMJ juga punya wewenang untuk enggak kayak gitu, untuk menolak hasil diskusi itu. Dan SC juga punya wewenang untuk nyerang balik, untuk menolak balik. Kenapa enggak boleh begitu, karena SC disebut fungsinya untuk penasihat, untuk arahan, bukan untuk seseorang yang melawan balik keputusan HMJ. Pada akhirnya nanti HMJ itu keputusan finalnya. Makanya kan tadi saya bilang seringkali SC sama HMJ sama BPH tuh bertengkar karena itu tidak ada yang mau saling menerima gitu. SC-nya punya begini, HMJ-nya bedanya mungkin gini gitu. Ya, oke. Sudah, mungkin bisa juga dijadikan referensi untuk para BPH bertanya bagaimana supaya batasannya jelas gitu. SC-nya juga jadinya nggak terbebani harus begini gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Jona dan juga Saudari Andin sudah memberikan pertanyaan terkait dari sistematisnya gimana. Mungkin saya akan kembali kepada forum jika ada lagi pertanyaan, saran ataupun tanggapan terkait dari program kerja Disnatal SMJ Matematika, ada persilakan dan ditunggu hingga pukul
11:50. Baik, kepada kamu dipersilakan. Baik, untuk kendala pertama di situ kan dikatakan keterlambatan kedatangan cenderamata bla 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 bla, sehingga juri hampir tidak mendapatkan cenderamata. Jadi ini dapat atau enggak? Pada saat hari H dapat Kak cenderamata. Nah, menurut saya sih nggak termasuk kendala, karena kan dia dapat. Iya, itu kan di Galungnya situ hampir, kan baru hampir, tapi kan tetap dapat dan diberikan aja. Ya, jadi baiknya kalau saya itu nggak ada kendala itu, hapus aja nanti. Kemudian yang kedua, kendala kedua, ya, terlambat melakukan briefing dengan hakim garis bla 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 bla. Hakim garisnya bukannya dari panitia. Panitia nggak datang kegiatan, nggak niat panitianya. Panitia loh, hakim garisnya kan bisa-bisanya panitia yang bikin kegiatan, panitia yang berperan, panitia yang telat. Kayak apa itu, nggak koordinasi, nggak jelas, nggak penting kegiatannya. Panitianya panitia yang ngurus juga kan? Kesalahan kecil kayak gitu loh, kayak bisa diatasi. Kendalanya mulai dari kalian sendiri, kalian yang menyelenggarakan. Dengar nggak panitia tuh? Terus lambat briefingnya, kenapa? Lambat dimulai, cuma nunggu itu. Waktu itu terlambat briefing ya, karena menunggu panitia yang belum datang. Panitia loh, nggak niat bikin kegiatan kalian. Nggak usah ada kegiatannya tahun depan kalau nggak niat. Dengar pertanyaan selanjutnya, pertimbangkan, koordinasi. Terus ke kendala ketiga, ya, coba baca tuh kalian, kebaca nggak? Lihat dulu semua. Lomba yang membantu jalannya lomba tidak memahami peraturan dan baru mempelajari job desk ketika hari H. Ngapain aja? Nggak di briefing kah? Ya, saya menjawab ya Kak. Jadi waktu itu sebenarnya memang sudah di briefing waktu gladi kotor dan juga gladi bersih, bahkan waktu hari H juga. Tapi yang panitia yang menjadi LO ini nggak begitu memahami instruksi dari yang memberikan instruksi itu loh Pak. Jadinya ya ada kendala tersebut. Nggak gladi juga, nggak digladikan. Saya nggak penting kegiatannya, nggak jelas lombanya, nggak bisa digladikan. Saya ingat-ingatnya kemarin itu Kak, sebenarnya kalau seingat saya di gladi kotor itu nggak digladikan karena mereka belum menunjuk PJ-nya, PJ lombanya itu belum menunjuk siapa aja yang bakal jadi LO. Itu sudah saya tanyakan juga. Terus di gladi bersih itu baru ditunjuk sama PJ lombanya. Nah, mereka tuh baru belajar lagi tentang job desk-nya tuh baru pas hari H. Nah, iya, lebih ke catatan atau saran, sekali lombanya lomba outdoor atau lombanya fun,
ya tetap harus di briefing lah, minimal paling kecil digeladi. Jangan karena mikirnya ini mau kegiatannya ada kayak gini nggak bisa digeladikan, ya minimal briefing dalam ruangan bisa kok. Ya kayak gini lah, kalau terlambat masa dipahaminya hari H. Kayak sayang banget hal sekecil ini yang harusnya bisa diatasi nggak jadi kendala, malah jadi kendala. Dan cukup miris karena baru hari H tahunya dan sadarnya dan belajarnya. Mungkin itu aja dari saya, makasih. Saya izin menambahkan Kak, di sini kan 3 indikator itu belum dipilih. Kenapa alasannya tidak dipilih itu karena dari panitia itu belum ada yang ngasih tahu ketika di hari H mereka itu free atau enggak. Maksudnya ada dapat job desk di tempat lain, job desk di lomba lain atau enggak gitu Kak. Nah itu di kemarin juga kita saran sebelum kegiatan kalian udah harus nulis nama-nama yang free pada saat lomba tersebut biar bisa dipakai, maksudnya biar bisa diarahkan untuk jadi PJ lomba gitu Kak. Baik, mungkin saya ingin bertanya kepada Kanut, apakah terjawab Kanut? Baik, mungkin saya menanyakan kepada forum, jika ada lagi pertanyaan, saran ataupun tanggapan terkait dari program kerja di Natalis, dipersilakan dan ditunggu hingga pukul 11.57. Baik, mungkin kami sudah menunjukkan pukul 11.57 dan tidak ada pertanyaan, saran ataupun tanggapan terkait program kerja di Natalis. Mungkin selanjutnya program kerja MJG Trik. Mungkin kepada forum jika ada pertanyaan, saran ataupun tanggapan dipersilakan dan ditunggu hingga pukul 11.59. Baik, Kantor dipersilakan. Baik, pertanyaannya, menurut Salman deh, apakah tujuan proker ini tercapai? Kan tujuannya meningkatkan kerjasama dan pemahaman antar pengurus sehingga dapat menjalankan program kerja secara lebih efektif. Cek. Baik Pak, mungkin menurut dari pandangan saya terkait dari tujuannya dan juga terjadinya kendala dari MJG Trik ini, mungkin bisa dibilang tidak terlalu berjalannya lebih efektif Pak. Tetapi dari kendala yang ada ini itu tidak terlalu mengganggunya dari acara tersebut ya.
Jadi intinya tercapai atau enggak? Itu aja pertanyaan saya, tercapai atau enggak? Enggak butuh penjelasan dulu. Yang di bawah dengerin ya, saya capek ngomong, yang di bawah ribut juga, gantian sini ngomong. Oke. Baik Kak. Mungkin dari pandangan saya itu bisa dikatakan tidak tercapai Kak. Ingat saya datang di HMJ Gathering kan? Iya. Selama saya datang, saya lihat kegiatannya lebih banyak fun-nya masing-masing. Iya kan? Terus kalian yang punya kegiatan, kalian sudah bikin rancangan kegiatannya kayak gini, ada games kayak gini. Padahal itu pengurus loh yang hadir. Pengurus ada yang nggak mau ikut game, apa tindakan kalian? Biasa aja kan? Nggak kalian arahkan, ayo tetap ikut, ayo kayak gini. Tetapkan di bagian belakang itu ada yang sibuk sendiri, padahal game lagi berlangsung. Apa bedanya dengan kegiatan Himapro? Apa bedanya dengan sakra? Apa bedanya dengan korelasi? Sama aja jatuhnya. Toh masing-masing juga kemarin di kegiatan sana. Lebih kayak buang-buang waktu aja proker ini, ngapain bikin, ngapain lagi dilaksanakan, ngapain dilanjutkan. Toh sibuk masing-masing, nggak tercapai tujuannya apa, bondingnya nggak dapat, dibikin kegiatan kelompok, tapi milih-milih, ada yang nggak mau ikut juga biarin aja, ada tensi-tensi yang juga nggak terjalannya dengan baik, sibuk masing-masing, sibuk Himapro ini, menurut saya nggak tercapai dan sangat kacau. Iya, mungkin dipertimbangkan lagi mau dilaksanakan atau enggak ke depannya. Kalau mau dilaksanakan ya lebih dipertegas lagi, lebih koordinasikan lagi terkait tujuan yang mau dicapainya itu. Karena buang-buang waktu aja sih menurut saya ya kemarin datang. Bahkan saya sekalipun datang kayak nggak ada yang ngajak saya bonding. Kayak, iya maksudnya ya saya tahu saya orangnya welcome, tapi minimal ya peran yang mau dicapai ini itu gimana itu dilaksanain. Maka lebih saya yang berbaur, lebih saya yang mencari teman, lebih terlihatnya berkumpul-kumpul. Saya juga yang datang jadi bingung, kayak saya kalau jadi pengurus kayak berbaur kemana ya, kayak ini ngapain sih nih, apa bedanya sih ini sama sakra, apa bedanya sih sama korelasi. Mending ya individu-individu Himapro-nya aja ketimbang kayak gini nggak dapat juga. Itu sih dari saya. Saya izin menanggapi, boleh Kak Nur? Jadi kalau misalnya tanggapan dari kami yang mengenai games itu terlihat berkubu-kubu, sebenarnya dari acara sendiri itu sudah memberikan sistematika, diberikan kayak semacam satu kelompok itu campur Kak, dari Gama sama Himasta. Namun pada saat kegiatan berlangsung itu memang dari merekanya sendiri yang menyesuaikan ke itunya. Dan dari kami kalau misalnya mau menyalahkan ke kami itu gimana ya Kak, karena kami sudah berusaha dan juga dari panitia itu sudah berusaha buat mereka bisa bonding, namun kembali lagi kepada individunya apakah mau melakukan hal tersebut atau tidak. Itu aja tanggapan dari saya sekiranya Pak. Itu sih pimpinan. Oke. Baik. Instruksi dikarenakan waktunya telah habis, jadi saya memberikan opsi penambahan waktu hingga pukul 12:10. Oke, baik. Mungkin saya ingin bertanya kepada saudara Timothy untuk dari estimasi waktu penambahan ini untuk LPG aja atau LRK? Ya, untuk LPG aja, Pak Pimpinan. Berarti untuk LPG? Iya, Pak. Oke. Oke, baik.
mungkin izin masuk dan juga tadi dari ada opsi dari saudara Timothy, mungkin saya tanyakan kepada forum apakah ada lagi yang ingin mengajukan opsi untuk terkait dari estimasi waktu penambahan pembahasan LPG. Oke, baik, mungkin karena tidak ada opsi, mungkin dari opsi satu dari saudara Timothy untuk penambahan waktu hingga pukul 12.10. Oke. Opsi satu dari Timothy apakah dapat disepakati? Baik, opsi satu disepakati. Baik, mungkin kepada kamu mungkin bisa untuk dilanjutkan lagi. Ya, mau menanggapi yang Pita bilang tadi ya. Di sini saya tidak sepenuhnya menyalahkan. Iya, kalau merasa tersalahkan ya maaf. Ya, maksudnya kan ya kalian selaku penanggung jawab. Ya, jadi sangat disayangkan kurang berperan mengarahkan. Kan koordinatnya koordinator nggak sih? Nah, koordinator harusnya enak mengarahkan siapa saja peserta yang hadir untuk kondusif, untuk berbaur. Tapi kemarin sepertinya kurang juga. Ya, mungkin itu aja dari saya. Baik, mungkin terima kasih Kanur untuk dari tanggapannya. Mungkin karena sudah menunjukkan pukul 12:05 dan itu juga baik, izin masuk karena sudah memasuki waktunya skorsing. Mungkin saya ingin membuka terkait dari waktu skorsing, mungkin kepada forum jika ada ingin mengajukan opsi terkait dari skorsing, dipersilakan. Baik, bersyarat. Tadi kan sudah disepakati kalau kita maksimalkan sampai 12.10 dulu. Tapi kalau misal udah 12.10 baru kita opsi lagi. Baik, mungkin saya ingin bertanya lagi. Berarti kalau misal kita menambahkan lagi dari sampai 12.10 berarti menambahkan waktu lagi untuk langsung mengajukan untuk skorsing.